ya? Kita udah tahu kebiasaan ini buruk, punya keinginan besar untuk berhenti. Namun karena ini sumber kebahagiaan dan satu-satunya pelarian mungkin, sehingga sulit untuk dihentikan. Yaps, ini adalah kecanduan atau adiksi. Halo, aku Emma Surya Pertiwi, seorang dokter umum, mental health survivor dan hipnoterapis yang siap membantu kamu menjaga kesehatan secara holistik. Kali ini kita akan membahas tentang adiksi atau kecanduan. Adiksi berasal dari bahasa Latin addictus yang berarti terikat atau budak. Sehingga adiksi bisa diartikan keterikatan yang begitu kuat hingga terasa seperti diperbudak oleh keinginan tersebut. Namun, adiksi bukan hanya tentang rokok, narkoba, atau alkohol. Adiksi bisa berupa perilaku sehari-hari yang tampak nggak berbahaya, seperti belanja, bekerja, atau bahkan scroll di media sosial. Dalam DSM-5, kecanduan atau adiksi masuk dalam diagnosa gangguan penggunaan zat. Terdapat 11 kriteria. Ini termasuk keinginan kuat untuk menggunakan zat tersebut, sulit mengontrol penggunaannya, gejala putus zat, hingga terus menggunakannya meskipun ada dampak negatif yang jelas. Jadi, adiksi bukan sekedar kebiasaan buruk, tapi sebuah kondisi kronis yang dapat menghancurkan kehidupan seseorang. Mengapa sebenarnya orang bisa kecanduan? Biasanya kita dengar dua model umum adiksi. Segi hukum yang menganggapnya sebagai kejahatan dan medis yang menganggapnya sebagai kebiasaan buruk. Sayangnya ini nggak mencangkup akar penyebab sebenarnya. Menurut Dr. Gabor Mate, adiksi adalah perilaku apapun yang memberikan kesenangan atau rasa lega sementara yang diinginkan seseorang, namun pada akhirnya menyebabkan dampak negatif dan sulit ditinggalkan. Adiktif sering digunakan sebagai pelarian untuk meredakan rasa sakit yang mendalam, terutama trauma masa kecil. Trauma ini bisa berupa pengabaian, pelecehan, atau kehilangan figur penting dalam hidup. Sehingga bisa dikatakan kecanduan sebagai pelarian dari rasa sakit emosional yang gak tertahankan. Jadi, adiksi bukanlah pilihan, melainkan respon terhadap luka batin yang belum sembuh. Dan pengertian ini merubah pertanyaan awal. Bukan tentang mengapa orang kecanduan, tapi mengapa mereka merasa perlu lari dari kenyataan. Saat kita terlibat dalam perilaku adiktif, seperti bermain game, merokok, makan manis, atau berbelanja secara berlebihan, otak kita mengalami lonjakan dopamin. Zat kimia yang menciptakan rasa senang dan bahagia. Dopamin ini bertindak seperti hadiah bagi otak. Semakin besar lonjakan dopamin, semakin kuat rasa senangnya. Namun, semakin tinggi peningkatannya, semakin dalam penurunan dopamin yang terjadi setelahnya, atau yang dikenal sebagai dopamin crash. Adiksi menciptakan pola di mana otak kita belajar untuk mengharapkan hadiah instan dan mengabaikan segala sesuatu yang memberi kebahagiaan yang lebih lambat atau bergejala panjang. Inilah sebabnya mengapa orang yang kecanduan bisa kehilangan minat pada aktivitas lain yang dulu menyenangkan, seperti olahraga, hobi, membaca buku, atau hubungan sosial. Otak mereka telah dikondisikan untuk menginginkan perbaikan cepat yang hanya bisa dipenuhi oleh zat atau perilaku adiktif. Adiksi nggak hanya mencangkup zat-zat berbahaya. Ada berbagai jenis adiksi yang ada di sekitar kita. Substansi seperti narkoba, alkohol, dan nikotin, rokok. Perilaku seperti berjudi, belanja, seks, media sosial, bahkan bekerja. Ya, bekerja bisa menjadi adiksi juga. Ketika pekerjaan bukan lagi soal produktivitas, tapi tentang mencari dopamin atau pengakuan dan validasi dari orang lain. Ini membuat seseorang menjadi kecanduan bekerja atau workaholic. Kenapa sih kecanduan itu buruk untuk kesehatan? Kecanduan merusak bukan hanya pikiran, tapi juga tubuh. Misalnya, adiksi pada alkohol bisa menyebabkan kerusakan hati. Adiksi pada nikotin bisa merusak paru-paru. Adiksi media sosial bisa menyebabkan gangguan tidur dan depresi. Adiksi bekerja bisa menyebabkan kamu kehilangan waktu berhargamu terhadap orang yang kamu cintai dan menyesali di kemudian hari.
Adiksi menciptakan lingkaran setan yang merusak kesehatan fisik dan mental teman-teman, bahkan kesejahteraan dan kebahagiaanmu. Menghentikan kecanduan itu memang gak mudah, tapi bukan hal yang mustahil. Ada beberapa langkah yang bisa diambil. Langkah pertama adalah mengakui adanya masalah. Tanpa pengakuan ini, perubahan gak akan pernah terjadi. Yang kedua, dukungan sosial. Temukan teman, keluarga, terapis, atau kelompok yang bisa mendukungmu untuk berhenti. Terapi, baik terapi individu maupun terapi kelompok, ini bisa membantu mengatasi trauma yang mendasari adiksi, serta membantu untuk melepas dari zat yang menyebabkan adiksi. Nah, untuk beberapa adiksi, memang ada obat-obatan yang bisa membantu meredakan gejala putus zat tersebut. Tapi tentu perlu didampingi oleh tenaga kesehatan yang profesional. Yang terakhir adalah pengalihan positif. Temukan aktivitas yang sehat seperti olahraga, meditasi, atau hobi yang bisa memberikan kebahagiaan jangka panjang. Kapan sih seseorang harus mencari bantuan profesional? Yaitu ketidakmampuan berhenti meski sudah berusaha keras. Kesehatan fisik atau mental yang memburuk akibat adiksi tersebut, kehilangan minat pada hal-hal lain yang dipikirkan hanya perilaku ataupun substansi yang menjadi kecanduan, serta perasaan gak bisa mengontrol diri, bahkan membahayakan kesehatan diri dan kesehatan orang-orang di sekitarnya. Ini harus segera mencari bantuan. Oke, menyalahkan orang yang kecanduan tidak akan menyelesaikan masalah. Kita perlu memahami mereka dengan empati dan pengertian, bukan dengan stigma atau hukuman. Nah, gimana? Adakah yang merasa mengalami adiksi? Coba tulis pengalamannya di kolom komentar ya. Salam sehat!